Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini selepas salat maghrib kita akan melanjutkan kajian rutin kita kembali di majelis yang mulia ini, yaitu pembahasan kitab Bulughul Maram karya ulama besar kita Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan kali ini kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan kitab sholat. Masih dalam pembahasan sholat, yaitu kita melanjutkan tentang perihal tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namanya sholat, ya kita ketahui bahwasanya Nabi SAW itu sudah mencontohkannya kepada kita. Ya, Nabi sudah mencontohkannya kepada kita bagaimana ketika kita memulai sholat, ya saat kita berwudu itu Nabi SAW itu sudah ajarkan. Kemudian saat ya kita melaksanakan sholat itu sendiri juga sudah diajarkan. Ya, ibadah-ibadah yang penting-penting seperti itu yang menjadi rukun Islam itu sudah Nabi SAW perincikan satu persatu. Ya, dalam masalah zakat juga demikian, dalam masalah haji pun juga demikian. Jadi nanti yang dijelaskan dalam tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini ini adalah berkaitan dengan perbuatan dan juga ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang di dalamnya sunnah fi'liyah dan ada di dalamnya sunnah qauliyah. Yaitu ada ajaran berupa perbuatan dan ada yang berupa ucapan. Ada yang berupa perbuatan dan ada yang berupa ucapan. Nah, sifat sholat ini diterangkan dalam banyak hadis. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar nanti akan membawakan beberapa hadis, namun tidak semua hadis beliau sertakan dalam kitab beliau ini. Namun insyaallah dengan dalil-dalil yang ada yang beliau utarakan itu sudah menggambarkan bagaimanakah cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat tersebut. Namun rincian yang lebih bagus yaitu biasa dibahas oleh para ulama dalam kitab fikih. Ya, misalnya Imam Ibnu Hajar basicnya ini kan mazhab Syafi'i. Ya, maka dalam mazhab Syafi'i itu ada matan Al-Ghaya wa Taqrib atau matan Abi Syuja yang bisa jadi rujukan untuk penjelasan ya tata cara sholat ini. Namun tata cara sholat yang dijelaskan dalam kitab fikih itu dasarnya ya berdasarkan pembagian fikih itu sendiri, yaitu ada yang rukun atau yang wajib, kemudian ada yang sunnah ya, dan juga ada yang makruh di dalamnya. Itu dijelaskan seperti itu. Namun yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar ini langsung memakai dalil-dalil, sehingga kita mesti menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada apa maksud perkataan ini, apa maksud ya Nabi SAW katakan ini dan seterusnya, sehingga mesti kita jabarkan lebih panjang. Jadi susunannya intinya di sini tidak sistematik. Ya, kalau mau susunan yang sistematik, yang lebih berurutan itu terdapat dalam kitab fikih. Ya, kalau kita mau mengetahui secara jelas mana yang apabila kita tinggalkan itu membuat sholat kita tidak sah, dalam pembahasan ini tidak dijelaskan, namun dijelaskan itu dalam pembahasan fikih. Ya, kalau kita tinggalkan baca Al-Fatihah misalnya, sholatnya jadi tidak sah. Ya, kalau kita tinggalkan baca surat pendek, sholatnya masih tetap sah. Nah, itu dijelaskan dalam pembahasan fikih. Nah, baik, kita langsung melihat hadis-hadis yang ada. Jadi kita lihat terlebih dahulu hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW ya itu bersabda. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Idza qumtu ila shalah, jika engkau
ingin melaksanakan sholat, ya, maka fa'asbighil wudu'a, maka sempurnakanlah wudumu. Summa staqbilil kiblata, lalu menghadaplah ke arah kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Ya, sesudah menghadap kiblat lalu bertakbirlah. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah apa yang mudah darimu dari Al-Qur'an. Nanti akan dia jelaskan apa yang dimaksudkan dengan yang mudah dari Al-Qur'an di sini. Summarka hatta tatma'inna raki'an, lalu rukuklah. Dan rukuk tersebut lakukanlah dalam keadaan tuma'ninah, dalam keadaan tenang. Summarfa hatta ta'adadila qa'iman, lalu bangkitlah dari rukuk sampai badan-badan itu ikut lurus, punggung itu ikut lurus. Kemudian summasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujudlah sampai melakukannya dengan tenang pula. Summarfa hatta tatma'inna jalisan, lalu duduklah, ya, dan lakukanlah dalam keadaan tenang pula. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujud lagi, ya, sampai melakukannya dalam keadaan tenang pula. Ya, summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha, lakukanlah seperti itu dalam seluruh sholatmu. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 7. Berarti penulis kitab Sunan itu yang 4, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, ditambah Bukhari, Muslim 6, kemudian ditambahkan Imam Ahmad, dikeluarkan oleh yang 7. Wal lafzu lil Bukhari, dan lafaznya ini adalah lafaz dari Imam Bukhari. Kemudian dalam lafaz Ibnu Majah dengan sanad Muslim, ya, disebutkan hatta tatma'inna qa'iman, kemudian sampai berdiri, ya, dalam keadaan ya tenang. Kemudian dikatakan lagi dalam lafaz yang lainnya, dan semisal itu pula dari hadis Rifa'ah. Kalau tadi dari hadis Abu Hurairah, ya, ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, dan dalam lafaz Ahmad dikatakan faqim sulbaka hatta tarji'al izam, maka tegakkanlah badanmu sampai tulang-tulang itu kembali ke posisinya yang semula. Lalu dalam lafaz An-Nasa'i dan juga Abu Dawud dari hadis Rifa'ah bin Rafi' dikatakan innaha la tatimma sholatu ahadikum hatta yusbighal wudu'. Kama amarah Allah, sesungguhnya sholat kalian tidaklah sempurna sampai kalian itu menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan. Tsumma yukabbirallah, lalu bertakbirlah kepada Allah, wa yahmadahu, lalu memujilah kepada Allah, memuji-muji Allah, wa yusni alaihi, dan berilah sanjungan kepada Allah. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan fa in kana ma'aka Qur'an faqra wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu. Jika ada ayat Al-Qur'an yang engkau hafalkan, maka bacalah ayat tersebut. Namun kalau tidak bisa baca Al-Qur'an, maka pujilah Allah dan bertakbirlah kepada Allah, wa hallilhu, atau ucapkanlah la ilaha illallah ketika itu, ketika tidak bisa baca Al-Qur'an. Kemudian dalam riwayat Abu Daud dikatakan summakra bi ummil Qur'an wa bima Allah, lalu bacalah Al-Qur'an, dari Al-Qur'an yaitu ummil Qur'an, yaitu Al-Fatihah. Lalu setelah itu baca apa yang kau mau setelah itu. Ya, dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan summa bima syi'ta, ya, dan bacalah apa dari surat-surat yang engkau mau. Maka di sini dijelaskan tentang intinya sebagian sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijelaskan dalam hadis ini. Nah, perlu diketahui para jamaah sekalian, hadis ini sebenarnya hadis yang panjang. Ini ceritanya di sini dipotong oleh Ibnu Hajar karena beliau cuma ingin menjelaskan tentang tata cara sholat. Tata cara sholat itu dalam hadis yang tadi beliau sebutkan. Tata cara sholat seperti itu. Sebenarnya ada penggalan sebelumnya, ya, yang beliau itu putus, ya, beliau itu hapus dari hadis ini, dan itu boleh dilakukan ketika kita membawakan hadis. Kita kadang cuma bawa sepotong saja, yang penting tidak merusak makna. Kita cuma ambil sebagian saja, karena itu yang penting
kita pelajari. Nah, intinya hadis ini sebenarnya menjelaskan tentang orang yang jelek sholatnya, musik sholat tubuh, orang yang jelek sholatnya, kemudian diajarkan oleh Nabi SAW bagaimanakah sholat yang benar. Jadi aslinya hadis ini menjelaskan tentang orang yang jelek sholatnya. Kemudian Nabi SAW akhirnya mengajarkan kepada dia, ini loh cara sholat yang benar itu seperti ini. Nah, hadis itu menceritakan ada seorang yang masuk masjid, namun dia ketika mengerjakan sholat tidak tumak ninah. Ya, mengerjakan sholat tapi tidak tumak ninah. Apa yang dimaksud tumak ninah? Tumak ninah itu artinya tenang. Tatmain, ya, artinya tenang. Tenang yang dimaksudkan tadi diisyaratkan tadi, misalnya dalam ketika bangkit dari ruku, badan itu tegak. Artinya ada posisi ketika itu untuk tenang. Ketika ruku berarti punggung itu lurus. Ya, ketika itu lurus, dia betul-betul lurus ketika itu, bukan hanya separuh-separuh, setengah-setengah, bukan. Artinya di sini para ulama katakan tumak ninah itu adalah posisi tenang ketika sholat, di mana standarnya biasanya mereka sebutkan, yaitu apabila seseorang itu mendapatkan 1 kali bacaan zikir saat melakukan ruku atau sujud misalnya. 1 kali bacaan zikir itu didapat, maka disebut tumak ninah. Kalau tidak didapatkan 1 bacaan zikir ini, maka tidak disebut tumak ninah. Jadi standarnya seperti itu. Maka misalnya kita tahu bahwasanya ketika saat kita itu ruku, kita ketika itu membaca Subhana rabbiyal azim. Ya, kita membaca Subhana rabbiyal azim. Dikatakan tidak tumak nina itu ketika bacaan ini sekali saja tidak bisa diucapkan. Makmum itu baru turun, ya, gampangannya baru turun, itu baru mengucapkan sub saja, imam itu sudah bangkit. Tidak sempat sampai subhanallah, itu tidak sampai. Subhana rabbiyal azim itu tidak sampai. 1/4-nya saja imam itu baca seperti itu sudah bangkit. Padahal kita sudah normal, cara yang normal seperti itu. Bahkan mungkin dengan cara kita yang cepat juga tidak bisa mendapati bacaan tersebut. Maka kalau ada imam yang melakukan seperti ini, berarti sholatnya tidak tumak ninah. Dan ingat, tumak ninah itu bagian dari rukun. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i juga demikian, memasukkan tumak ninah itu bagian dari rukun. Orang yang tidak ada tumak ninah, sholatnya tidak sah. Ya, orang yang tidak ada tumak ninah, sholatnya tidak sah. Ya, Nabi SAW itu gambarkan itu bagikan ayam matok, bagaikan per lah istilahnya. Ya, per itu kan cuma diturunkan terus naik lagi. Ya, sama kalau orang ruku seperti itu. Ya, cuma turun sebentar terus naik lagi, sujud sebentar terus naik lagi. Ya, kalau keadaan sholatnya seperti ini berarti tidak ada tumak ninah. Tidak ada tumak ninah berarti tidak ada rukun. Tidak ada rukun berarti sholatnya tidak sah. Nah, orang ini masuk masjid seperti itu, dia melaksanakan sholat pertama kali tidak tumak ninah. Kemudian setelah itu dia mengucapkan salam kepada Nabi, dia selesai. Lantas dia mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum wahai Nabi. Dia sapa Nabi. Kemudian Nabi SAW ketika itu yang menjawab salamnya, faradda alaihi salam. Nabi SAW itu menjawab salamnya. Kemudian Nabi katakan padanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu. Apa yang kamu tadi lakukan itu, kamu itu belum sholat. Coba gerakannya naik turun tadi itu gak dianggap sholat sama sekali loh oleh Nabi. Padahal sudah lakukan kan? Sudah lakukan, ini selesai. Ya, Nabi katakan irji, ulangi sholatmu. Kamu tadi sholatnya itu gak benar. Sholatnya ditiadakan loh. Tidak dianggap, wah kamu sholatnya sudah lumayan lah. Enggak, suruh kamu ulangi lagi sholatmu. Padahal sudah sholat ini loh, ini sudah sholat. Disuruh ulangi lagi sholatnya karena tidak ada tumak ninah. Ya, di sini jadi Nabi SAW tidak menganggap sholat yang dia lakukan
Berarti kalau di sini nanti kalau kita akan bahas dalam hadis ini, kita akan melihat Nabi SAW nanti perintahkan dalam gerakan-gerakan yang ada. Misalnya dalam gerakan ruku, beliau tambah dan tumakninah juga ketika itu. Tidak ada ini berarti sholatnya nanti keadaannya sama seperti orang ini, sholatnya tidak sah, disuruh ulangi. Ya, jadi sholatnya di sini dikatakan tidak sah, Nabi SAW suruh ulangi. Dia kemudian pergi lagi, mengerjakan lagi, kan disuruh ulangi, dia kerjakan lagi sholat. Ya. Dia kerjakan lagi sholat seperti yang pertama. Selesai, dia kemudian memberikan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai, dia balik lagi kepada Nabi. Ya, ingin lagi Nabi SAW nilai bagaimana ini sholatnya. Nabi SAW masih katakan yang sama untuk kedua kalinya. Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kedua kalinya Nabi katakan sama, ulangi sholatmu karena tadi kamu itu belum sholat. Ulangi sholatmu karena tadi kamu itu belum sholat. Sholatnya tidak dianggap lagi 2 kali loh. Sudah dia ulangi lagi yang ketiga kalinya, sama seperti yang pertama tadi. Datang pada Nabi lagi yang ketiga kali, ucapkan salam, assalamualaikum. Ya, balik lagi Nabi balas ya waalaikumsalam. Nabi katakan sama, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Sampai 3 kali Nabi katakan sama, ulangi sholatmu lagi karena tadi kamu sholatnya itu nggak beres. Dianggap lagi tidak ada sholatnya sebanyak 3 kali. Nah lihat, lalu ketika itu dikatakan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wallazi ba'asaka bil haq, wahai Nabi, demi yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. La ahsanu ghaira hadza fa'allimni, wahai Nabi, ini sholat yang sudah paling bagus aku lakukan. Coba, berarti sebelumnya itu bagaimana lagi kan? Ini sudah yang paling bagus aku lakukan. Wahai Rasulullah, ini sudah yang paling bagus. Tidak ada lagi sholat yang sebagus ini loh. Syukur-syukurnya aku bisa sholat sebagus ini. Berarti sebelumnya kan lebih rusak daripada ini kan? Sebelumnya lebih parah. Kemudian dia minta pada Nabi SAW, seperti orang yang meminta ilmu, mengemis ilmu, daripada disalah-salahin terus, ya, maka dikatakan pada Nabi fa'alimni, ya sudah, aku diajarin saja sudah sholatnya bagaimana, biar daripada saya diulang terus, nanti suruh ulang lagi gitu terus, mendingan diajari saja bagaimana cara sholatnya. Karena tadi dia sudah anggap itu sholat yang paling bagus. Sholat yang paling bagus ini masih disuruh ulangi. Apalagi kalau di luar itu, berarti di rumah kalau dia lakukan mungkin disuruh ulang terus daripada ini. Ini saya yang paling bagus disuruh ulang. Maka ketika itu, ya, dan di sini perhatikan, ini seorang sahabat loh. Ini seorang sahabat hidup di tengah-tengah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La ya'rifus sholah, tidak tahu sholat. Hidup di tengah-tengah Nabi tapi apa? Tidak tahu sholat. Apalagi orang yang jauh daripada Nabi, apalagi orang tidak pernah duduk di majelis ilmu, apalagi orang yang dengar hadis saja nggak pernah. Boro-boro mau dengar hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dengar hadis saja nggak pernah. Ini yang sahabat saja sholatnya seperti ini loh. Ini sahabat bertemu dengan Nabi SAW. Karena namanya sahabat itu bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati juga dalam keadaan beriman. Ini sahabat Nabi, tapi tidak tahu sholat. Masih minta belajar dari Nabi. Apalagi kalau kita yang jauh-jauh hari, yang cuma Islamnya itu keturunan, ya kadang keturunannya yang nggak benar, yang pas-pasan ilmunya, ya kadang cuma pas-pasan seperti itu. Itu saja dari orang tuanya dia tahu. Itu kalau orang tuanya sholat. Kalau orang tuanya nggak sholat, ya sudah sholatnya pas-pasan ikut teman-temannya. Ya. Ini di masa sahabat saya masih orangnya seperti ini, apalagi dari zaman ke zaman sampai zaman kita saat ini. Sholatnya bagaimana lagi? Kalau Nabi SAW lihat orang sholatnya seperti itu, bagaimana lagi penilaian Nabi SAW? Maka ketika itu dia intinya minta pengajaran pada Nabi. Ya, maka disinilah diucapkan hadis tersebut. Ya, Abu Hurairah itu katakan Nabi SAW itu bersabda, namun sabdanya itu bukan pada Abu Hurairah. Yang diajarkan sholat itu bukan pada Abu Hurairah. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia agak sedikit mengkritik Ibnu Hajar ketika meringkas hadis ini. Harusnya Ibnu Hajar katakan ini hadis dari Abu Hurairah
ini adalah Nabi SAW katakan pada orang yang jelek sholatnya tadi, bukan pada Abu Hurairah. Jadi Nabi SAW katakan pada orang yang jelek sholatnya tadi, jika engkau itu berdiri mau sholat, ya, maka sempurnakanlah wudumu. Ya, jadi kalau mau sholat wudu dulu. Ya, diajarkan salah satu syarat sholat di situ yaitu berwudu. Ini akan kita simpulkan dalam faedah. Kemudian semastaqbilil kiblat, lalu menghadaplah kiblat. Kita juga sudah bahas tentang menghadap kiblat dalam bab-bab sebelumnya. Kemudian fakabbir, lalu ucapkanlah Allahu Akbar. Tidak bisa diganti dengan lafaz yang lain. Juga tidak bisa pakai lafaz terjemahan. Tidak bisa kalau ketika takbir Allah Maha Besar, ya, lalu baca surat, tidak bisa. Allahu Akbar disuruh bertakbir di sini dengan bahasa Arab seperti itu. Kemudian dikatakan lagi, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah dari Al-Qur'an apa yang mudah bagimu. Apa yang dimaksudkan di sini? Kita lihat tadi ada tambahan riwayat, ya, seperti dalam riwayat Abu Daud yang di bawahnya, summa qra' bi ummil Qur'an wa bima syi'ta wa bima sya'allah. Kemudian bacalah dari Al-Qur'an, yaitu dari ummil Qur'an. Ummul Qur'an itu apa? Induknya Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fatihah. Yaitu surat Al-Fatihah. Yaitu yang dimaksudkan tadi, bacalah Al-Fatihah. Tadi dikatakan kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, ya, ini misalnya orang baru belajar, dia cuma bisa baca bacaan zikir, maka tadi dikatakan dalam riwayat yang lain, jika dia tidak bisa menguasai Al-Quran, tidak hafal satupun ayat Al-Quran, ya, tidak satupun dia itu hafal, maka ketika itu diajarkan fahmadillah wa kabbirhu, cukup mengucapkan alhamdulillah atau ucapkan Allahu Akbar, atau ucapkan halilhu, atau ucapkan la ilaha illallah, bertahlil. Maka di sini berarti apa? Ya, Islam memberikan kemudahan ketika yang sulit tidak bisa, karena mungkin baru belajar, baru masuk Islam, maka bisa diganti dengan bacaan yang lainnya. Yang penting dia tetap sholat. Ini berarti menunjukkan bahwasanya tidak boleh orang itu beralasan meninggalkan sholat karena tidak bisa baca ayat-ayat Al-Quran. Kalau dia bisa berzikir, maka gantinya itu adalah zikir. Kalau dia bisa ucapkan alhamdulillah, ya gantinya itu alhamdulillah. Kalau dia bisa ucapkan Allahu Akbar, gantinya itu. Sama sekali ini bukan alasan untuk meninggalkan sholat. Walaupun baru masuk Islam, pasti bacaan alhamdulillah ya bisa diucapkan ketika itu. Kalau 7 ayat dari Al-Fatihah mungkin dia butuh pelajaran, ya, mungkin lidahnya juga sulit untuk mengucap. Tapi kalau alhamdulillah seperti itu orang-orang pasti bisa. Atau la ilaha illallah itu juga pasti bisa. Alhamdulillah itu pasti bisa. Lalu dikatakan lagi, kemudian rukuklah dengan tumakninah, lihat pakai tumakninah. Kemudian bangkitlah dari ruku dengan, ya, tumakninah juga, karena anggota badan ketika itu kembali, tulang-tulang itu kembali ke posisinya semula saat berdiri. Kan kalau kita berdiri kan tulang-tulangnya lurus seperti itu. Nah, ketika i'tidal bangkit dari ruku juga seperti itu. Bukan pas separuh terus cepat-cepat turun sujud, bukan. Kemudian setelah itu turunlah sujud dengan lakukannya dengan tumakninah. Kemudian bangkit lagi dari sujud, duduk antara 2 sujud, lakukannya lagi dengan tumakninah. Kemudian sujud lagi yang kedua, ya, lakukan lagi dengan tumakninah. Kemudian Nabi SAW itu katakan, lakukan sholatmu semua seperti itu. Artinya harus ada tumakninah. Maka faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, hendaklah orang yang jelek sholatnya itu diajarkan sholat yang benar.
hendaklah orang yang jelek sholatnya itu diajarkan sholat yang benar. Sebagaimana Nabi SAW itu ajarkan orang yang jelek sholatnya ini karena tidak ada tumakninah, beliau ajarkan bagaimana cara sholat yang semestinya. Walaupun dia katakan itulah sholat yang paling bagus, itulah sholat yang paling bagus, tidak ada yang sebelumnya seperti itu. Kemudian faedah yang kedua, tadi lihat orang tadi kembali kepada Nabi SAW sampai berapa kali? 3 kali. Ketika dia mau bertemu Nabi ucapkan salam kan? Kemudian dia kerjakan sholat lagi, balik lagi ucapkan salam lagi. Kemudian disuruh ulangi lagi, dia kembali sholat, kemudian balik lagi pada Nabi ucapkan salam lagi, sampai 3 kali. Ya, sampai 3 kali. Maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tetap disunahkan mengulangi salam walaupun selang waktunya itu singkat. Ya, tetap disunahkan mengulangi salam ketika bertemu walaupun waktu berpisah itu singkat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan orang yang jelek sholatnya di sini. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita tarik, yaitu wajibnya membalas salam. Bapak sekalian, kalau kita memulai mengucapkan salam, itu hukumnya sunnah. Kita bertemu tidak pakai salam tidak masalah. Namun kalau orang itu sudah mengucapkan salam, wajib dijawab. Wajib salam tersebut itu dijawab. Kecuali di sini kalau di hadapan orang banyak, maka hukumnya jadi fardu kifayah untuk menjawab salam tersebut. Misalnya ada yang mengucapkan salam seorang diri, kemudian yang audiensnya itu sampai 100 orang. 5 orang yang jawab itu sudah mencukupi. Namun kalau sama sekali tidak ada yang jawab, berarti semuanya berdosa. Ya, harus minimal ada yang jawab di situ, beberapa orang. Sudah dikatakan ada yang jawab, ya sudah, berarti ya kewajiban tadi jadi gugur bagi yang lainnya. Itu makanya disebut fardu kifayah. Namun kalau ya tetap muka face to face, ya satu orang dengan orang lain, assalamualaikum, maka wajib menjawab salam tersebut. Kemudian faedah yang keempat, salam yang diucapkan berulang kali juga dijawab berulang kali. Ya, jadi salam yang tadi diucapkan berulang kali itu juga dijawab berulang kali. Tadi kan Nabi diucapkan salam, assalamualaikum, Nabi jawab lagi. Yang kedua, ya datang lagi bertemu Nabi, Nabi SAW ucapkan salam. Yang itu tadi ucapkan salam, Nabi jawab lagi. Yang ketiga kali juga demikian, dia ucapkan salam, Nabi SAW balas lagi, 3 kali balas. Kemudian faedah yang berikutnya, sholat yang tidak ada tumakninah, ya, sholat yang tidak ada tumakninah, di mana tumakninah bagian dari rukun sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya, maka sholatnya tidak sah. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, wudu merupakan syarat sah sholat, sebagaimana diperintahkan dalam hadis ini. Ketika mau mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudu terlebih dahulu.
Kemudian faedah yang lainnya lagi, menghadap kiblat hukumnya wajib. Menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Dan kami sudah pernah rinci, menghadap kiblat itu ada 2 rincian. Bagi yang melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib baginya mengarah ke arah Ka'bah. Wajib wajahnya, badannya itu mengarah ke arah Ka'bah, tidak boleh melenceng. Nah, jadi kalau yang melihat Ka'bah secara langsung wajib menghadap ke arah Ka'bah. Namun kalau dia tidak menyaksikan Ka'bah secara langsung, seperti kita yang berada di tanah air sekarang ini, ya, maka cukup menghadap ke arahnya saja, tidak mesti persis. Ya, cukup menghadap ke arahnya. Seandainya tidak pas, ya, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Itu untuk orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak menyaksikan Ka'bah secara langsung. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, wajib bertakbir, mengucapkan takbir, wajib bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Wajib bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Maka di sini perlu diperhatikan, ini biasanya kekeliruan yang terjadi ketika seseorang itu telat dari sholat. Jadi makmum masbuk. Imam ketika itu sudah sujud. Kan biasanya ya kita kejar imam itu sujud. Karena imam itu untuk diikuti. Imam ketika dia itu memimpin kita itu datangnya telat, maka kita ikuti imam. Imam gerakan itu sujud, maka kita ikut sujud. Ya, imam gerakannya itu sujud, kita ikut sujud. Maka biasa kekeliruan yang terjadi itu adalah ketika dia mau mengikuti imam, tidak didahului dengan takbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram ada ketika berdiri. Kalau mau sujud nanti takbirnya sendiri lagi. Jadi mestinya ada 2 kali takbir. Jadi ketika dia mau mengikuti imam, ketika itu kalau imam sujud, dia takbir dulu pertama Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Setelah itu takbir lagi sekali untuk sujudnya, Allahu Akbar lagi untuk sujud. Sama juga mau kejar imam, imam sedang rukuk juga seperti itu. Ya, takbir dulu ketika mau berdiri untuk takbiratul ihram. Karena perlu diketahui takbiratul ihram itu untuk memulai sholat tersebut. Orang mau masuk sholat itu pakai takbiratul ihram. Tidak ada takbiratul ihram, sholat tidak sah. Bagian dari rukun. Jadi kalau mau kejar seperti itu, imam sedang tasyahud juga tasyahud awal, mau kejar imam dulu tasyahud awal juga demikian. Ya, takbir dulu Allahu Akbar pertama saat berdiri untuk takbiratul ihram. Lalu takbir lagi untuk tasyahud awal. Nah, kemudian ucapan takbiratul ihram itu dengan ucapan Allahu Akbar. Faedah berikutnya, takbiratul ihram yang dimaksud adalah ucapan Allahu Akbar. Jadi harus pakai lafaz seperti itu. Kemudian urutannya juga seperti itu, tidak bisa dibalik. Ya, tidak bisa dibalik Akbar Allah. Tidak bisa dibalik. Allahu Akbar ya Allahu Akbar. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin untuk lafaz Allahu Akbarnya juga, untuk huruf hamzahnya itu tidak dipanjangkan, tidak Allahu Akbar, bukan A-nya depan yang panjang. Begitu juga untuk akbarnya, hamzahnya juga tidak panjang.
bukan akbar. Ya, jadi tidak ada mat di situ. Jadi Allahu Akbar. Ya, bukan hamzanya tadi dipanjangkan dua-duanya. Allah Akbar. Salah. Merusak makna. Ya, itu jadi merusak makna. Karena kalau A-nya itu yang panjang, nanti kalimatnya jadi kalimat tanya. Jadi Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Padahal tadi mau mengagungkan, jadi kalimatnya jadi question, jadi kalimat pertanyaan. Karena A ketemu A, ya, karena jadi panjang seperti itu artinya A ketemu A. Ya, jadinya dirusak maknanya. Nah, untuk faedah yang lainnya insyaallah kita bahas nanti sudah salat Isya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ikhwani fiddin wa qadfillah rahimani wa rahmatullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram, masih tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah atau dari hadis musyi salatuhu, yaitu orang yang jelek salatnya, yang dimana Nabi SAW mengajarkan kepadanya bagaimanakah tata cara sholat yang sempurna. Dan hadis tersebut didukung lagi dengan riwayat-riwayat yang lainnya yang menjelaskan tata cara sholat Nabi SAW. Baik, kita lihat lagi faedah yang lainnya. Setelah kita melihat bahwasanya tumakninah itu adalah bagian dari rukun sholat, sehingga seseorang tidak ada tumakninah maka sholatnya jadi tidak sah. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang lainnya dalam hal gerakan, ya, yaitu faedah yang selanjutnya kita bisa sebutkan bahwasanya ruku yang pertama membaca surat, yaitu surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, lalu ruku, kemudian bangkit dari ruku atau i'tidal, kemudian sujud dan duduk di antara dua sujud. Semuanya adalah bagian dari wajib sholat, atau ya istilah yang tepat adalah rukun sholat. Yang dari membaca surat Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, lalu sujud dan duduk antara dua sujud, termasuk juga sujud yang kedua kalinya, itu adalah bagian dari rukun sholat. Sehingga jika seorang meninggalkannya maka sholatnya tidak sah. Kemudian ketika kita mau turun sujud, di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, manakah yang lebih dahulu didahulukan? Apakah tangan dulu ataukah lutut terlebih dahulu? Ya, apakah tangan dulu ataukah lutut terlebih dahulu? Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini adalah dari mazhab Hambali, dan ulama mazhab Hambali yang ada merojihkan pendapat ya bahwasanya yang lebih didahulukan adalah lutut dulu barulah tangan. Karena anggapan beliau bahwasanya keadaan atau manusia normalnya kalau lihat dari kondisi tubuhnya, kaki itu paling bawah daripada tangan. Baru terakhir itu nanti jidatnya atau kepalanya. Maka yang lebih pantas turun lebih dahulu itu adalah lututnya, baru tangannya, baru jidatnya tadi. Kata beliau itu seperti itu alasannya. Juga ditambahkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang memerintahkan letakkanlah lutut dulu barulah tangan.
Namun tentang masalah ini hadis yang ada yang lebih tepat, ya, yang kita temukan riwayat yang sahih itu cuma mengatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jika kalian mau turun sujud, maka janganlah turun seperti turunnya unta ketika dia itu hendak menderum. Janganlah turun seperti turunnya unta ketika hendak menderum. Adapun riwayat tambahan wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi, ya, letakkanlah tangannya terlebih dahulu barulah lututnya. Atau versi yang lain mengatakan wal yadha rukbatayhi qabla yadayhi, letakkanlah lututnya dulu baru tangannya. Kedua versi ini sama-sama muttarib, hadisnya berguncang. Dua-duanya sama-sama dhaif. Ya, dua-duanya sama-sama dhaif. Yang ada Nabi SAW cuma mengatakan janganlah turun seperti turunnya unta. Dan turunnya unta ini tidak perlu kita bahas panjang lebar. Bagaimana kita meneliti unta turunnya seperti apa. Intinya unta yang turun berbeda dengan turunnya manusia. Ya, turunnya unta berbeda dengan turunnya manusia. Unta itu turun, punggungnya itu yang turun. Tidak bisa kita tentukan mana yang jadi kakinya, yang jadi tangannya, tidak bisa. Ya kan? Rumit kalau kita bahas seperti itu, sulit. Panjang lebar dalam masalah itu tidak buang-buang waktu. Maka kalau meliti riwayat yang ada saja, ini seperti yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh yang jadi Menteri Agama Kerajaan Saudi Arabia dan juga seorang ulama muda di Kerajaan Saudi Arabia dalam kitabnya Sifat Salat Nabi, ya, yaitu Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, itu menyimpulkan riwayat tambahan tadi yang menyebutkan letakkanlah tangan lebih dulu barulah lutut atau lutut dulu barulah tangan, dua-duanya lemah. Jadi rampung, sudah selesai. Mau berarti kesimpulannya yang lebih bagus, terserah mau turun lutut dulu ataupun tangan dulu, dua-duanya dibolehkan. Tergantung dari, ya, kondisi orang masing-masing. Orang yang sepuh mungkin enaknya mana? Yang sepuh, Pak, tangan dulu apa kaki dulu? Lutut dulu. Ya, lutut lebih enak, ya sudah turun lebih lutut dulu. Kalau masih kuat tangan dulu, ya sudah tangan dulu. Tidak mesti kita rinci manakah yang lebih dulu di antara keduanya. Walau itu yang lebih tepat dalam masalah ini. Artinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan dua cara itu dua cara yang dibolehkan. Dua cara tersebut itu dua cara yang dibolehkan, meletakkan tangan dulu atau meletakkan lutut dulu, dua-duanya boleh. Nah, nanti para ulama itu bahas mana yang lebih utama, tangan dulu ataukah lutut dulu. Itu baru mereka rinci satu persatu menimbang tadi permasalahan hadis tadi. Padahal lebih kesimpulan yang lebih tepat, ya, dua-duanya itu berguncang, muttarib, ya, karena saling bertentangan satu dan yang lainnya matan atau isi hadis tersebut. Sehingga kita katakan yang bagian awal saja yang benar riwayatnya, yaitu Nabi katakan janganlah kalian turun sujud seperti turunnya unta ketika dia mau menderum. Ya, turunnya unta bagaimana? Kita tidak bisa gambarkan. Intinya dua-dua cara seperti itu dibolehkan. Namun kalau rata-rata orang Saudi, ya, turunnya dengan lutut dulu baru tangan. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Beda dengan Syekh Al-Albani, ya, yang merujikan pendapat tangan dulu baru lutut. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini dapat ajuan pertanyaan. Ada yang menanyakan kepada beliau, bagaimana jika mengajari anak kecil, taklimul atfal? Bagaimana jika kita mengajari anak kecil, ya, tata cara sholat? Apakah kita mengajarkan yang wajib-wajib saja ataukah kita perlu sempurnakan dengan mengajarkan yang sunnah-sunnah juga? Atau cuma mencukupkan yang penting kita wajib-wajib saja itu sudah cukup? Maka kata Syekh di sini beliau katakan nu'allimhum as-sholata tammatan. Lebih bagus kita mengajarkan sholat itu secara sempurna. Ya, jangan cuma mengajarkan pada yang wajib saja. Ya, inilah kata beliau hikmahnya kenapa seseorang itu, yaitu bapak-bapak, ya, atau laki-laki itu disunahkan sholat rawatibnya itu di rumah. Di antara tujuannya adalah supaya bisa mengajarkan anak-anak atau istrinya itu bagaimanakah cara sholat yang benar. Maka ketika anak tersebut lihat, ya, bagaimanakah
bapaknya itu melaksanakan sholat yang benar seperti ini, yang sempurna seperti ini, maka dia akan mengikutinya. Jadi yang bagus adalah mengajarkan sholat yang sempurna seperti itu. Jadi ini diantara tujuannya tadi bisa mengajari anak, juga tidak menjadikan rumah seperti kuburan. Ya, supaya tidak menjadikan rumah juga seperti kuburan, maka rajin juga melaksanakan sholat sunnah di rumah. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya doa iftitah, faedah berikutnya lagi, doa istiftah itu tidaklah wajib. Doa istiftah itu tidaklah wajib. Karena kalau kita lihat dari hadis Abu Hurairah tadi, Nabi SAW cuma mengajarkan kepada orang yang jelek sholatnya tadi, setelah dia bertakbir langsung baca Al-Quran. Tidak katakan baca doa istiftah terlebih dahulu. Kalau doa iftitah itu bagian dari yang wajib, maka Nabi juga ajarkan kepada orang itu, kamu setelah bertakbir, takbiratul ihram, baca doa istiftah dulu, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, dan seterusnya. Tidak diajarkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya doa istiftah itu tidaklah wajib. Dan Nabi mengajarkan kepada orang ini, ya, mungkin barangkali juga hal-hal yang dia butuhkan saja yang membuat sholatnya itu sah. Karena kalau yang diajarkan terlalu sempurna, sampai doa istiftah juga diajarkan, ya dia jadi berat. Karena seperti ini saja, tadi dia katakan ini saya sholat dia paling bagus, maka Nabi jelaskan saja yang mana yang lebih membuat sholatnya lebih baik lagi, lebih sempurna, atau maksudnya jadi sah. Maka beliau jelaskan yang jadi rukun-rukun atau yang jadi wajib-wajib. Kemudian ya, faedah yang lainnya lagi, bacaan Al-Fatihah tidak bisa diganti dengan bahasa lain. Ya, bacaan Al-Fatihah tidak bisa diganti dengan bahasa lain. Di sini Nabi SAW berikan solusi. Kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, tadi solusinya apa? Baca tahmid, alhamdulillah, baca takbir, Allahu Akbar, atau baca tahlil, la ilaha illallah. Tidak pakai solusi kamu terjemahkan saja ke bahasa Indonesia. Tidak. Namun solusinya tadi apa? Diganti dengan bacaan zikir seperti itu. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, gimana? Ya, kita ada orang yang baru masuk Islam misalnya, dia masih bisa diajarin baca Al-Fatihah. Dan kalau diajarkan, nanti dia mengerjakan sholat tersebut masih tepat waktu. Sholat zuhur misalnya, ya, kita ajarkan dia Al-Fatihah. Kalau dia sudah bisa Al-Fatihah, dia mesti bisa mengerjakan sholat zuhur pada waktunya di situ. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ajarkan dia dulu, baru suruh dia sholat. Ajarkan dia dulu Al-Fatihah sampai bisa, baru suruh dia sholat. Kecuali kalau waktunya sudah mepet. Ya, waktunya sudah mepet, mau diajarkan Al-Fatihah waktu zuhur selesai, dia baru masuk Islam tadi. Waktu zuhur selesai, maka ketika itu ganti tadi Al-Fatihah dengan apa? Bacaan zikir-zikir yang mudah dia hafalkan. Ya, jadi ini ada skala prioritas berarti ketika ingin mendakwahi orang. Kita ajarkan dia Al-Fatihah tapi waktunya mau mepet ini. Maka mungkin ini kita tinggalkan, sudah suruh dia sholat, cuma baca zikir-zikir saja, sholatnya sah. Namun kalau masih ada waktu, kesempatan mengajar Al-Fatihah mungkin kepada dia setengah jam aja, suruh dia ulang-ulang terus, ulang-ulang terus, akhirnya bisa, suruh dia sholat pakai Al-Fatihah. Kalau bisa seperti itu, maka itu lebih bagus, karena masih adanya waktu tatkala itu. Baik, itu saja faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tadi. InsyaAllah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi hadis yang berikutnya. Ini baru satu pembahasan hadis saja dari yang kita bahas pada pertemuan kali ini.
Untuk pertemuan minggu depan ya saya izin tidak bisa hadir karena ada keperluan keluar kota ya. Kemudian nanti minggu depan ada seperti biasa. Ada pertanyaan? Ya, monggo. Saya ingin bertanya, yang pertama berkaitan dengan wajibnya membalas salam. Bagaimana apabila yang mengucapkan salam itu seorang non-muslim? Terus yang kedua berkaitan dengan sholat, ketika kita bangkit dari sujud untuk berdiri tegak itu, apakah ada jeda sebentar duduk terus habis itu berdiri atau gimana? Apakah salam dari non-muslim itu mesti dijawab? Di sini para ulama berselisih pendapat karena memahami hadis Nabi SAW, jika ada ahli kitab atau non-muslim itu mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah assalamualaikum. Ya, assam. Ya, kalau orang non-muslim itu mengucapkan assalamualaikum, ya, maka jawablah waalaikum. Asam itu artinya mudah-mudahan kamu itu kena racun ya gitu. Maksudnya mudah-mudahan celaka kamu. Ya, celaka kamu. Maka orang muslim balas lagi waalaikum. Kamu juga lebih celaka lagi. Ya, dia doakan jelek. Kata-katanya kalau jelas jelek seperti itu, maka jawabnya dengan waalaikum. Ya, namun kalau kata-katanya itu jelas assalamualaikum, maka pendapat yang lebih tepat dari pendapat para ulama yang ada, artinya para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Yang lebih tepat adalah jawab seperti salamnya, ya, kita menjawab seperti salam-salam yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Jika kalian diberi salam, diberi penghormatan, maka balaslah ya dengan yang lebih baik atau yang semisal itu. Di sini umum, yang ucapkan salam mau muslim mau non muslim. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mau ucapkan salam itu non muslim atau mau muslim atau non muslim, jawabannya sama seperti kita menjawab ya kalau ada salam seperti itu. Jawab dengan yang lebih baik. Atau dengan apa? Ya, atau dengan yang semisal. Maka intinya salamnya tetap dijawab berdasarkan ayat tersebut. Kemudian yang kedua, adakah duduk ya sebentar sebelum bangkit ke rakaat berikutnya? Ini disebut dengan duduk istirahah atau bahasa gampangnya istirahat. Imam Nawawi katakan duduk istirahat di sini adalah duduk yang khafif, duduk yang ringan, singkat, tidak lama. Ya, ini duduk yang singkat tidak lama. Tentang pensyariatan duduk istirahat seperti itu ada hadis dari Imam Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja, yaitu hadis dari Abu Kilabah, di mana dia katakan bahwasanya saat itu Malik bin Al-Huwairits itu datang menemuinya untuk mengajarkan bagaimana Rasulullah SAW itu sholat. Ya, bagaimana Rasulullah SAW itu sholat. Kemudian Abu Kilabah ketika itu berbicara dengan temannya itu tanya bagaimana sholatnya Malik bin Al-Huwairits, tentang contoh dia melihat Rasulullah SAW itu sholat. Kemudian Malik bin Al-Huwairits itu kemudian menjelaskan sholat Nabi, bahwasanya ketika Nabi SAW itu bangkit ke rakaat berikutnya. Di sini yang bukan yang ada tasyahud ya, artinya yang bangkit ke rakaat kedua atau bangkit ke rakaat keempat yang tidak ada tasyahud sebelumnya. Maka ketika itu Nabi SAW duduk terlebih dahulu, baru beliau itu berdiri. Ya, yaitu duduk seperti syekh ini, kata dia, duduk seperti syekh ini, orang tua ini, sebelum beliau itu berdiri. Artinya duduknya yang ringan. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, Asy-Syairazi itu katakan bahwasanya di sini dirinci, ya, dia dinukilkan perkataan dari Abu Ishaq Al-Maruzi bahwasanya ini dirinci. Duduk istirahat ini dirinci kalau yang sudah sepuh baru melakukan duduk istirahat. Jadi ada waktu yang singkat untuk dia duduk, baru dia berdiri. Namun yang dikatakan oleh Imam Nawawi bahwasanya kebanyakan atau bahkan disepakati oleh ulama mazhab Syafi'i, mereka sepakati bahwasanya setiap orang itu disunahkan untuk duduk istirahat. Setiap orang itu disunahkan untuk duduk
istirahat seperti itu. Karena apa alasannya? Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga berlaku untuk umatnya. Nabi seperti itu, umatnya seperti itu. Tidak bisa kita rinci ini untuk yang sepuh, ini bukan untuk yang sepuh. Maka yang lebih tepat ini seperti pendapat mayoritas dari mazhab Syafi'i, ya, bahwa duduk istirahat itu disunnahkan di setiap orang boleh melakukannya. Jadi ketika mau berdiri ke rakaat kedua dia duduk dulu sebentar baru bangkit. Duduknya seperti duduk antara dua sujud, duduk iftirash. Dan ketika itu kata Imam Nawawi bahwa duduk istirahat di sini kalau imam tidak melakukannya, makmum masih boleh melakukannya. Imam tidak ambil duduk istirahat, makmum boleh ambil duduk istirahat. Karena apa? Kata beliau, duduk istirahat itu cuma singkat, tidak sampai kita katakan ketinggalan dari imam. Karena cuma yasir, kata beliau, cuma sedikit saja waktunya, cuma sebentar saja waktunya. Imam tidak lakukan, makmum boleh lakukan. Yang penting tidak terlalu lama-lama duduk di situ. Karena memang duduk istirahat di sini waktunya itu sangat-sangat singkat. Jadi cepat, cuma sebentar saja, terus bangkit ketika itu. Ada lagi? Ya. Hukum menjadikan imam yang sebelumnya dia itu makmum. Asalnya boleh, ya. Dia ketika jadi makmum dia gantikan diri jadi imam lagi, itu boleh. Dan sebagaimana Nabi SAW itu pernah sholat bersama Ibnu Mas'ud, kalau enggak Ibnu Abbas. Nabi SAW itu ganti posisinya, dia jadi sholat sendirian, dia berganti niatnya jadi imam. Karena ada yang mengikuti dia di belakang. Ya, disitu tambah perempuan lagi ada satu ketika itu. Ganti posisi seperti itu masih dibolehkan. Kemudian apa perbedaan rukun wajib sholat dan sunnah sholat? Kalau rukun dalam mazhab Syafi'i, rukun kalau ditinggalkan sholatnya batal dan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Harus orang melakukannya. Seandainya misalnya orang itu ketinggalan ruku, dia tidak melakukan ruku pada rakaat pertama, dan dia sudah berjalan ke rakaat keempat, baru ingat di rakaat keempat saya lupa ruku di rakaat pertama, maka dia harus ulangi rakaat pertamanya tadi, kembali ke ruku yang belum dia lakukan. Yang rakaat kedua, ketiga, keempat jadi tidak ada. Dia kembali ke ruku pada rakaat pertama. Itu konsekuensi dari ruku. Kemudian wajib sholat. Wajib sholat ini istilah dari mazhab Hambali. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i nggak ada. Kalau wajib sholat itu hampir sama dengan sunnah abad dalam mazhab Syafi'i. Artinya kalau ditinggalkan, sholatnya masih bisa diteruskan. Namun, ya, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Ditutup dengan sujud sahwi. Contoh, tinggalkan tasyahud awal. Tasyahud awal itu bagian dari wajib sholat atau kalau dalam mazhab Syafi'i sunnah abad. Jika tasyahud awal ini ditinggalkan, ya, tasyahud awal ini tinggalkan, masih boleh diteruskan. Kita sudah terlanjur berdiri ke rakaat ketiga, tinggal teruskan rakaat ketiga ini sampai rampung. Kalau ada rakaat keempat sampai rampung lagi, baru nanti tasyahud akhir. Lalu ketika itu kita sujud sahwi sebelum salam, baru kemudian salam. Boleh dilanjutkan sholatnya. Itu namanya sunnah abad dalam mazhab Syafi'i atau wajib sholat dalam mazhab Hambali. Ya, jadi masih bisa sholatnya diteruskan. Beda dengan rukun sholat. Namun kalau sunnah sholat, ya, atau dikenal dengan sunnah hay'ah dalam mazhab Syafi'i, itu yang dimaksudkan adalah jika ditinggalkan, sholatnya masih bisa diteruskan dan tidak ada sujud sahwi. Kalau ditinggalkan, sholatnya masih bisa diteruskan dan tidak ada sujud sahwi, tidak perlu kembali lagi kepada sunnah sholat tersebut. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i dikenal dengan sunnah hay'ah. Ya, atau dalam mazhab Imam Ahmad dikenal dengan sunnah sholat. Ya, ini perbedaan antara rukun, terus wajib, atau tadi sunnah abad dalam mazhab Syafi'i, dan juga sunnah sholat itu sendiri. Konsekuensinya berbeda seperti itu. Ada lagi? Ya. Istirahat tadi, dan makmum itu terlanjur berdiri, Pak.
makmum itu lama sekali. Nah, si makmum ini melamun pada waktu salam, assalamualaikum, si makmum ini menjawab waalaikumsalam. Apakah perbuatan itu membatalkan? Yang ketiga ini lah, yang ketiga. Itu tenang itu, ada kasusnya. Yang ketiga itu kalau sholat setelah salam itu kita terlupa kekurangan rakaat itu menyempurnakan dengan mengulang kembali atau menyempurnakan kekurangan. Benar, yang kedua dulu, kalau dia keceplosan, ya, imam mengucapkan assalamualaikum, mungkin ngantuk terus bilang waalaikumsalam, keceplosan, sholatnya tetap sah. Karena dilakukan bukan karena kesengajaan. Dan saya yakin itu keceplosan saja. Ya, keceplosan, mungkin ngantuk. Imam ini terlalu lama doa ketika tasyahud akhir sehingga keceplosan seperti itu. Sholatnya tidak batal. Ya, dia boleh teruskan salam pertama, salam kedua. Untuk yang pertama tadi, duduk istirahatnya, makmum itu berdiri lebih dulu, ya kan? Daripada imam masih melakukan duduk istirahat. Maka ini bisa jadi solusi yang bisa diambil. Bagusnya imam tadi kalau dia mau melakukan duduk istirahat, ya, dia ucapkan Allahu Akbarnya itu setelah dia duduk istirahat tersebut, bukan sebelumnya. Karena kalau sebelumnya jamaahnya ini nggak biasa duduk istirahat, kemudian langsung berdiri, ya, maka kalau keadaannya seperti itu jamaahnya harus balik, karena dia punya kewajiban untuk ikuti imam. Namun kalau ya tadi kalau ini pelajaran saja biar tidak terulang lagi, imamnya kalau mau berdiri lagi setelah duduk istirahat ini baru dia ucapkan takbir. Ya, jadi bisa dipilih dua keadaan, ucapkan Allahu Akbarnya itu kapan? Ketika sebelum duduk istirahat atau sesudahnya? Bagusnya sesudahnya. Jadi dia cuma duduk sebentar, lalu dia bangkit Allahu Akbar. Yang penting ucapan takbirnya ini adalah di sela antara mau bangkit tadi ke berdirinya. Tidak boleh pas sempurna berdiri, tidak boleh juga pas ketika duduk, antara waktu itu. Ya, maka yang dia pilih seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, terlupa jumlah rakaat setelah salam. Ya, dia tambah 1 rakaat sampai tahiyat, kemudian dia itu salam, lalu dia melakukan sujud sahwi 2 kali sujud. Ya, tetap tambah 1 rakaat karena belum sempurna 4. Ada lagi? Ya. Dia kan menyamping salah 4 rakaat sebagai saat. Nah, yang mau masuk tadi mungkin mengikuti imam atau seperti tasyahud awal. Dia posisinya seperti keadaan dia yang ketinggalan. Nah, yaitu cuma duduk seperti tasyahud awal karena dia belum rampung sholatnya. Ya, dia duduk menyamping tadi atau duduk tawarruk tadi itu dia lakukan ketika dia berada di rakaat terakhir. Ketika itu dia tidak berada di rakaat terakhir. Ada lagi? Ya. Sebentar ini. Masbuk mendapati imam sedang rukuk. Takbiratul ihramnya bergabung dengan takbir ketika rukuk. Kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dia kritisi pendapat tersebut, dia katakan tidak tepat karena takbiratul ihram itu asalnya dilakukan ketika berdiri mau memulai sholat. Sedangkan takbir ketika rukuk saat mau turun rukuk baru dilakukan. Jadi bagusnya dipisah, ini lebih selamat daripada digabung. Termasuk juga takbir ketika sujudnya seperti itu juga. Ada lagi? Ada dua makmum masuk datang. Iya. Ada jamaah sudah rakaat terakhir. Kemudian dia mengikuti. Dan dua masuk itu setelah jamaah selesai, dua masuk itu kan masih lanjutkan sholat. Tapi kok langsung salah satunya itu mundur. Itu boleh atau tidak? Itu yang pertama, yang kedua, ujungnya apa sholat ada salaman ya, jadi itu langsung ada yang boleh lah itu. Kadang-kadang masih tanggung setelah yang kita terima kasih. Oke.
Yang dua makmum masbuk tadi, ketika sudah selesai kemudian satu tiba-tiba jadi imam lagi, satunya itu makmum lagi. Sebagian ulama mensyariatkan seperti itu. Ada perkataan seperti itu dari kalangan para ulama, namun Allah alam seperti itu tidaklah tepat. Butuh dalil khusus kenapa ya diposisikan lagi satu jadi imam, satu lagi mundur ke belakang jadi makmum. Jadi yang lebih tepat masing-masing sholat sendiri. Ketika imam sudah selesai masing-masing itu sholat sendiri, ya dia jadi munfarid ketika itu masing-masing menyelesaikan sholatnya masing-masing. Tidak yang satu itu berjamaah dengan yang lainnya. Kemudian tentang salam-salaman sesudah sholat, ya yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah seperti itu. Setelah selesai sholat Nabi SAW itu duduk ya sampai mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru balik ke jamaah. Lanjutkan zikir sampai baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, sampai ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Setelah itu tidak ada salam-salam lagi. Sebelumnya tidak ada salam, ketika sudah selesai kita ucapkan salam, tidak ada salam. Salaman dengan jamaah itu tidak ada karena sibuk zikir. Ya, karena sibuk zikir. Jadi intinya di sini yang lebih tepat apa yang menjadi contoh Nabi SAW tadi dan para sahabat, ya mereka ketika selesai sholat keadaannya seperti itu, sibuk dengan zikir sampai zikirnya itu selesai. Setelah itu mereka mau lakukan aktivitas apa, mau doa, mau yang lainnya, monggo silakan. Yang penting zikir terlebih dahulu. Demikian yang kami sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.